Yang terhormat Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Kebumen, yang kami hormati segenap calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kebumen. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa hadir di ruang sidang SMK Negeri 1 Kebumen ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan guru kita dari CGP Angkatan 9. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat. Semoga dengan lafaz basmalah tadi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua, diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kebumen yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis. Aplaus untuk Ibu. Kepada Ibu Kurnia Sulistiani dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kebumen yang bahagia dan hebat semua. Perkenalkan saya Kurnia Sulistiani untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif. Ternyata kami di modul 1.4 tentang budaya positif. Kebetulan saya CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Kebumen. Perkenalkan dulu, ini fasilitator saya yang bernama Ibu Sri Stuti, kemudian PP atau pengajar praktik saya bernama Putri yang baru saja melahirkan. Nah, untuk diseminasi budaya positif dalam diseminasi nanti bersama-sama akan kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kira-kira suara saya terdengar nggak dulu? Kalau ini apa? Di video kira-kira Kalau tidak pakai rekaman audio ya ini agak dilantahin aja suaranya. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan materi yang pertama. Mohon Bapak Ibu untuk menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama tentang apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Pak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Baik, karena jawabannya kebanyakan adalah setuju semua, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini tentang perubahan paradigma. Ini saya mengibaratkan. Ini kita akan belajar tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Mengibaratkan, misalnya Bu Uswatun saya berikan secari kertas di sini. Bu Uswatun itu yang secari kertas itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Uswatun. Kemudian saya pegang juga. Jika saya meminta Bu Uswatun, kira-kira Bu Uswatun mau apa enggak? Cari itu. Iya. Kalau tidak mau. Kemudian meminta saya. Iya. Juga. Iya, kita saling meminta, tapi tidak saling memberikan. Nah, ini secara singkatnya Bapak Ibu,
terkadang ini seperti sini saya mau menjelaskan tentang hukuman. Jadi ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Kadang-kadang kalau di kelas itu kita sering terlalu mengontrol murid kita, jadi memaksa murid kita. Jadi di sini memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, biasanya mereka itu karena pada waktu di kelas kita meminta siswa untuk Mbak, tolong ini dibersihkan, atau kemarin kamu tidak mengerjakan berarti harus ini. Nah, itu kan seperti istilahnya mengontrol, dan kontrolnya itu sebenarnya ada di murid itu, mau mengizinkan atau tidak. Ada suaranya. Nah, maksudnya seperti ini Bapak Ibu, belum ada suaranya. Jadi pada saat kita mengontrol murid kita, sebenarnya kontrol itu ada pada murid kita. Dia mau melepaskan kontrol itu atau tidak. Jadi kadang itu ada yang terpaksa mau istilahnya manut apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian ilustrasi selanjutnya, nah kadang kita itu membuat kritik dan juga rasa bersalah, sehingga pada saat kita istilahnya memarahi murid itu nanti murid itu akan menuju ke suatu identitas gagal. Jadi mereka merasa buruk. Jadi menggambarkan jadi kata-kata yang kita ucapkan karena kontrol tadi atau pemaksaan tadi itu bisa mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini terkadang kurang baik jika itu diterapkan kepada murid kita, sehingga seharusnya guru cukup menggunakan suara yang halus, tidak suara yang terlalu negatif. Kadang kalau misalnya seperti itu, kalau tidak seperti itu, biasanya mereka tidak mau terkontrol dengan baik. Ya. Kalau terlalu halus gimana? Kalau terlalu kasar, dikasarin juga nanti efeknya kurang baik. Itu dilebanya seperti itu. Kemudian penguatan positif atau pendidikannya bentuk-bentuk kontrol itu adalah usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dan dalam jangka waktu tertentu itu biasanya memungkinkan mereka menyadari dan mencoba menolak rujukan, sehingga tergantung dari pendapat guru untuk berusaha. Kemudian banyak orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, terutama ibu-ibu ini. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Nah, adapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kemajuan kinerja. Misalnya menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan itu akan tertutup. Ternyata efeknya begitu besar. Kadang sebagai ibu ini sepertinya ada yang mau selain ini. Kadang ibu sudah memaksa ya. Tidak, saya juga kadang seperti itu. Ternyata efeknya kurang baik. Kalau memaksakan ternyata kita berhak mengontrol. Ternyata anak itu mau atau tidak itu karena tadi itu sebenarnya yang membukanya itu sebenarnya kunci utamanya itu ada di anak. Kalau terlalu dipaksa ternyata kurang baik efeknya. Istilahnya seperti itu. Jadi seperti halnya yang tadi pertanyaan pertama, ternyata hukuman itu kalau terlalu memaksa itu juga kurang baik. Dan di sekolahan, di beberapa sekolah itu yang namanya tata tertib itu ternyata kalau dilihat sifatnya adalah memaksa. Baik, kita mulai untuk siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Nah, untuk stimulus respons kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Jadi kita kadang mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata itu orang lain itu kadang memiliki atau memahami pandangan orang lain, seharusnya memiliki pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ada seperti itu. Dan bagusnya itu semua perilaku itu ternyata mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kadang orang lain, tapi kan nanti efeknya kurang bagus. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, ini kolaborasi dan konsen bagusnya itu dengan cara kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian jika ada model berpikir menang atau kalah, maka model berpikirnya itu diubah menjadi menang, bukan menang kalah, tapi sama-sama bahagia. Itu monggo bisa disamping. Kemudian disiplin. Nah, kita seringkali kita kan memaknai sebuah disiplin itu kan seperti kepatuhan. Coba Bapak Ibu, menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa ya? Disiplin seperti apa? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Selain itu seperti apa tuh disiplin? Ini yang dari OSIS gimana ya tentang disiplin? banyak kedisiplinannya. Pak OSIS Gimana Pak OSIS? sama kayak Pak Sari, tinggal dengan aturan tertentu. Taat aturan, kebanyakan disiplin itu kan taat aturan ya Bu ya. Jadi dulu itu ternyata disiplin itu hakikatnya ini menurut Socrates dan Plato itu disiplin diri itu membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Hasilnya seperti itu awalnya. Tetapi dalam budaya kita makna disiplin itu menjadi berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi aslinya disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai, bukan kepatuhan atau seperti aturan yang dipaksa. Lama-lama kan jadi seperti itu. Nah, ini dalam budaya positif ini kita mencoba untuk meluruskan kembali makna dari sebuah kata disiplin. Tidak lagi harus taat dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini nanti yang dari OSIS ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini tentang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Jadi pada saat kita mau mencanangkan budaya positif dan ada di lingkungan kita, maka kita harus melihat ini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang pertama, nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Ini Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, dia menggerakkan dari dalam dan dapat mencapai tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak ini bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pertama, apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, mandiri, kreatif, dan nalar kritis. Ini kalau di sekolah kita sudah diterapkan terbukti dengan adanya pelajaran kehidupan.
dapatkan. Kemudian teori motivasi ini tentang dukungan dan penghargaan. Nah, biasanya teori motivasi itu ada dua, satu secara eksternal, yang kedua secara internal. Nah, secara eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan di rumah. Jadi siswa itu takut itu atau mau menurut pada kontrol kita karena untuk menghindari ketidaknyamanan sebuah rumah. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, biasanya seperti itu. Itu namanya nilai eksternalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu berarti untuk teorinya motivasinya itu dari luar. Jadi sedangkan dalam penerapan disiplin tidak hanya dari luar tapi juga harus dari dalam, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi nilai motivasi internalnya itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, harusnya seperti itu. Nah, ini yang coba kita luruskan terlebih dahulu. Dan motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Kebanyakan adalah motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Karena tidak mau diberi hukuman. Nah, ini biasanya ada di ekstrakurikuler ya, pramuka ya Bapak Ibu. Kita baru mencoba untuk menjadi yang internal. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian mengingatkan kembali tentang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau tetapi juga cakap membuat atau cakap buat memerintah diri sendiri. Tentang merdeka, perbedaan dihukum oleh penghargaan dari pertanyaan pematik tadi. Ini dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu untuk menghukum dan penghargaan ternyata mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, ternyata penghargaan memberi sesuatu pada siswa ternyata efeknya kurang baik. Walaupun awalnya baik, tapi lama-lama bisa menjadi tidak baik. Contohnya adalah misalnya, jika kamu berhasil, nanti saya beri hadiah ini. Ini ternyata efeknya sama seperti dengan hukuman. Karena kebanyakan dorongannya itu eksternal, bukan dorongan secara internal. Jadi penghargaan itu dikatakan kurang baik. Nah, ternyata dalam studi tambahannya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas sehingga penghargaan mengurangi motivasi penulis. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu tentang penghargaan? Karena kita kan menerapkan penghargaan di kelas yang ya, pemberian ranking itu juga termasuk penghargaan. Tapi sekarang untuk ranking sudah tidak ada sepertinya ya. Karena efeknya yang kurang bagus ternyata dan hampir sama seperti di rumah. Jadi penghargaan itu seperti motivasinya lebih ke eksternal. Jadi akan kelihatan sekali pada waktu lulus. Jadi mereka hanya mengejar tidak mengejar maknanya, tapi mengejar dari penghargaan itu. Sudah mulai ngantuk ya. Terima kasih. Bisa di Kemudian saya lanjutkan tentang program kebajikan. Masih lama, oke. Memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat. Pertama ada pengakuan secara khusus, kemudian pengakuan secara pribadi. Ini tentang program kebajikan, baik tentang apresiasi atau pengakuan secara khusus pribadi pada semua murid bisa secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi maksudnya seperti ini, pada saat kita memberikan penghargaan, setidaknya kita memberikan pengakuan. Pengakuannya itu bisa secara khusus. Jadi penghargaannya bukan memberikan barang atau benda, tapi bisa pengakuan secara khusus. Nanti ada contohnya.
bisa juga secara pribadi maupun bergantian. Harusnya kalau di kelas, oh bagus sekali mbak ini, mbak ini, dan lain sebagainya. Nah ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Yang pertama, misalnya tentang kemarin saya perhatikan dalam kalimat awalnya, atau saya menghargai titik-titik dengan terima kasih kemarin sudah mengerjakan soalnya, atau saya menghargai pemberian dan sebagainya. Kemudian untuk nilai kebajikannya, misalnya kalimat awalnya rasa empatinya besar sekali, rasa tanggung jawab dan kepedulian untuk situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, atau pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Nah itu juga termasuk dalam apresiasi kebajikan. Pada saat misalnya memungut kertas yang berserakan dengan terima kasih, kemudian terima kasih. Penghargaan itu tidak harus pada event-event tertentu, tapi bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang kira-kira siswa kita itu melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang kebajikan. Lanjut ya. Lanjut. Bisa di-pause. Hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu. Setelah tentang penghargaan, hukuman ini bersifat tidak terencana. Kalau hukuman bersifat satu arah. Jadi pihak guru yang memberikan hukuman kepada siswanya tanpa kesepakatan. Kemudian sedangkan konsekuensi biasanya sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya antara siswa dan murid. Umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti pada awal di sekolah kita biasanya ada sosialisasi tata tertib ya, itu anggap saja sebagai konsekuensi, bukan lagi sebagai hukuman. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau ada yang terlambat, atau ada yang kemudian tiba-tiba menghukum, itu bisa diberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi sama-sama sudah mengerti. Nanti kalau melanggar ini efeknya. Nah, kita lihat contohnya. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat tapi tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Yang kedua termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya, mari kita lihat ya. Nah ternyata tadi ini jawabannya. Yang terakhir namanya konsekuensi. Konsekuensi karena di pelajaran PJOK. Kalau bukan di pelajaran PJOK namanya hukuman. Pada saat pelajaran PJOK kan lari-lari. Kalau pelajaran matematika disuruh lari-lari namanya. Saya lanjutkan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit terkadang seperti itu ya, dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu pendek karena mereka sudah menyadari. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, tetapi kalau di konsekuensi anak akan menghargai makna dari disiplin. Karena tadi makna disiplin adalah menghargai. Kemudian hukuman biasanya berupa paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus atau
tanggapan karena sama-sama tahu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Sekarang lanjut ke restitusi. Nah, seringkali kan tadi sudah ke hukuman, kemudian penghargaan, terakhir ada restitusi. Kemarin-kemarin sebetulnya kita sering mendengar kata restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi setelah konsekuensi, lanjutannya adalah restitusi, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Ini dari dosen 2004. Restitusi. Jadi kelanjutannya konsekuensi adalah restitusi. Jadi kalau tadi menghargai, lanjutannya adalah memperbaiki kesalahan. Sebenarnya restitusi berarti nanti kalau sudah tahu akan kesalahannya maka memperbaiki kesalahan. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sedangkan restitusi kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi 9 ciri restitusi seperti itu. Lagi ke keyakinan kelas. Biasanya kita pada awal pelajaran kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu kenapa tidak peraturan tapi berupa keyakinan, karena nanti keyakinan itu akan lebih kuat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2, itu termasuk bentuk dari keyakinan. Contohnya lagi dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi keyakinan itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Nanti keyakinan itu akan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ada kata mengapa kalau misalnya keyakinan awalnya. Nah, keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi di dalam diri. Dan juga kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti kesepakatan bersama-sama yang dibuat agar nanti kelas akan berlangsung dengan baik. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran atau di awal semester kita membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kontrak belajar ya, ini hampir sama. Jadi keyakinan kelas itu nanti nilai-nilai yang disepakati bersama, bukan hanya untuk siswanya tetapi bisa juga dengan gurunya. Jadi dua-duanya. Kemarin saya sudah membuat dan ini efeknya lumayan bagi saya karena saya tidaknya harus disiplin diri. Kemudian peraturan, kemudian perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan, maka kita ubah kalimatnya menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata larang diubah menjadi
atau kata kerja. Kemudian tutup pintu jika keluar dan masuk kelas. Nanti berarti kata keyakinannya bisa silakan menutup pintu jika keluar atau masuk kelas. Itu contohnya. Kemudian jika di peraturannya itu datang 15 menit sebelum pembelajaran, maka keyakinannya bisa dengan menuliskan kalimat datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh berpakaian bebas dan memakai sandal, keyakinannya bisa memakai seragam dan sepatu. Ini contoh penerapan keyakinan kelas kemarin yang sudah ditempel di kelas. Ini jadi istilahnya jadi mendisiplinkan saya juga, karena untuk tidak boleh terlambat itu jadi saya juga tidak boleh terlambat dan ada beberapa konsekuensi. Pernah saya terlambat juga ditanyakan dan juga saya akan membayar konsekuensi itu, jadi sama-sama. Nah, di sini dari peraturan kelas, kemudian peraturan itu akan membentuk keyakinan kelas, dan keyakinan kelas akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif juga akan membentuk sebuah budaya positif. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ini perlu diketahui agar kita bisa setidaknya mengerti tentang siswa-siswa kita. Boleh dimakan Bapak Ibu biar tidak terlalu ini. Apa kita mau ada SPG-nya? Boleh? Dilanjut nanti setelah ini kita. Oh iya, dilanjut dulu ya. Atau mau saya jadi siapa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat 1, 2, 3, 4 kesenangan. Yang terakhir adalah kasih sayang dan diterima. Ini 5 kebutuhan. Kalau dulu itu secara ekonomi ada sandang, pangan, papan. Kalau ini kebutuhan dasarnya ternyata ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk kasih sayang ini kebutuhan untuk disayang dan diterima itu juga termasuk dari kebutuhan. Kenapa kita harus memahami ini? Ini seperti kita mau memahami siswa kita. Ternyata siswa kita sama seperti kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Ini contohnya. Contohnya ini misalnya, nah ini Bu Ani, guru TK Pelitas, yang beliau menghadapi olah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Ini seperti menerjemahkan kebutuhan dasarnya gitu. Nah contohnya, apabila jawaban Agus itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, maka kebutuhannya itu dinamakan bertahan. Kadang-kadang ada anak yang minta makan sama temannya. Ternyata kalau dipahami dan ditanya, kalau dia lapar berarti dia kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian jika jawabannya Agus itu karena yes dan temannya jadi memperhatikan, cari perhatian. Kadang di kelas kan ada yang caper-caper itu berarti dia membutuhkan kurang dari kebutuhan kasih sayang. Kemudian apabila jawabannya Agus itu dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menurut, kadang-kadang di kelas seperti itu ya, itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian apabila Agus karena ia bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya yang selalu sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Kemudian apabila jawaban Agus karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya, kesenangan. Di kelas sepertinya bermacam-macam
siswa yang mempunyai beberapa kebutuhan seperti ini. Jadi perlu ada pendekatan khusus. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, contohnya sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Nah, sebagai guru nanti kita ada di 5 posisi kontrol ini. Kadang kita sebagai penghubung. Contohnya, kamu selalu yang paling terakhir, pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya dan lain sebagainya. Kemudian ada posisi pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang ini? Posisi kita sebagai pemantau. Jika posisi kita sebagai teman, ayolah, saya kata ayolah. Dan posisi terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan sebagai guru, seharusnya kita di posisi mana, Bapak Ibu? Manajer. Iya, posisinya harusnya di bagian bawah yaitu manajer. Kadang kita terlalu di posisi teman ya, setidaknya mulai meningkat ke posisi pemantau. Jangannya karena kalau teman nanti kita tidak kurang dihormati dan dihargai. Biasanya terlalu melunjak ya Mbak Ibu ya, siswa kita. Jadi paling tidak nanti bisa naik ke pemantau. Pemantau itu setelah teman. Setelah pemantau baru bisa ke manajer. Jadi kita yang membuat kontrol. Jadi itu. Kemudian terakhir ini tentang segitiga restitusi. Nanti kita ada yang praktek ya Bapak Ibu. Nanti saya minta Pak Irman dan Bu Suparto untuk praktek segitiga restitusi ya Pak ya. Di kulit yang di dialog yang kemarin saya berikan. Nah, contoh untuk segitiga restitusi yang pertama, segitiga pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu membuat yang merasa gagal karena membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya untuk menstabilkan identitas, ini kita menangani segitiga restitusi itu digunakan pada saat kita jika menangani siswa yang bermasalah Bapak Ibu. Terkadang kan kita terlalu memaksa. Padahal tapi kalau memaksa kontrolnya tetap ada di diri anak. Anak itu mau terbuka apa enggak kan kontrolnya ada di situ. Nah, pertama jika ada masalah pada anak, kita stabilkan dulu. Jadi namanya menstabilkan identitas. Jadi orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama, berbuat salah itu contohnya dengan cara seperti ini. Mbak, misalnya kemarin ada yang terlambat atau kemarin ada yang bolos pada saat pelajaran atau tidak minta izin Bapak Ibu guru kalau mau keluar. Nah, pertama kan anaknya kan dipanggil, diusahakan jangan langsung di istilahnya diintegrasi. Kemarin kamu meninggalkan pelajaran saya, kenapa? Nah, tidak boleh langsung seperti itu. Jadi dibuat dia merasa positif terhadap dirinya terlebih dahulu. Misalnya dengan kata-kata buat salah itu hal yang manusiawi, nggak apa-apa. Kemarin kamu terlambat karena apa? Bisa juga dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna, Mbak. Bagaimana kemarin kok bisa? Atau Bapak Ibu juga pernah buat salah. Jadi buat salah itu tidak mengapa. Ini agak lemah lembut ya. Jadi posisi yang pertama dilakukan itu kontrol diri kita sendiri, sabar. Kemudian kita misalnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini loh. Yuk kita selesaikan bersama-sama.
atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan lain sebagainya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa berbuat baik pada dirimu sendiri? Setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Ini artinya membawa murid mengenali kebutuhan dasar yang ini dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Yang pertama, contohnya kan tadi awal-awal dulu, ini seperti gayanya berpuji biasanya ini. Lain gayanya berpuji yang tidak langsung to the point. Pertama, kamu bisa apa saja, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Sehingga alon-alon terlebih dahulu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, jadi tidak langsung deder. Atau kita langsung deder gitu, itu bisa ya dulu. Kemudian apa yang penting bagi kamu, atau kamu pun tetap berusaha menjaga sikap itu, ataupun malah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, atau apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi. Nah, ini untuk yang validasi kebutuhan. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi mengapa tadi saya sampaikan kebutuhan dasar terlebih dahulu? Jadi untuk mengetahui maknanya, mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia kurang kebebasan, atau mungkin dia karena lapar. Jika misalnya ke kantin, kok kamu tidak belajar ke kantin karena apa? Mungkin karena tadi, karena lapar, atau mungkin karena dia ingin penguasaan dan sebagainya. Jadi dilihat dari kebutuhan maksudnya kebutuhan dasarnya tadi, ada yang kurang dan ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir, segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Contohnya, yang terakhir itu adalah apa nilai yang kita percaya setelah kita jika mentok. Jika awalnya kita sudah membuat keyakinan, maka keyakinan itu bisa kita bicarakan atau sampaikan lagi pada saat menangani sebuah masalah. Jadi tanyakan lagi. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi memang awal harus ada kesepakatan ya. Kelas yang ideal itu seperti apa jika belum memberikan keyakinan? Atau kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, dan seperti apa? Bapak Ibu, ternyata di sini dituntut kesabaran ya. Tidak berus-berus. Ini ahlinya kalau di sekolah di MPLB itu uji. Jadi ternyata secara tidak langsung sebenarnya lebih dulu kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Bahkan keyakinan kelas pun kita sudah pernah. Juga menilai kebutuhan dasar itu sebenarnya sudah kita pernah. Oh, capek. Oh, kita cendong ini ya. Itu sebenarnya kita pernah cuma belum tahu namanya. Ini untuk contoh penerapan segitiga restitusi sebelum ke refleksi. Mohon. Waalaikumsalam. Saya kemarin mendapat laporan bahwa pada saat Bapak Ibu guru sedang rapat, kamu membolos. Apakah benar? Iya Bu, benar. Lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke pajak jajanan Bu. Baik, nah setiap orang kan pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke pojok jajanan itu ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Bu, karena saya telah melanggar aturan dan membuat ibu menjadi cemas, dan saya bisa ditangkap oleh Satpol PP karena telah membolos. Kenapa kamu membolos?
Kemarin saya merasa bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak saya untuk bolos, lalu saya ikut membolos dulu. Nah, sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apakah masih akan membolos lagi? Ya sudah Bu, saya meminta maaf pada Ibu dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf. Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran itu Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa kamu dipanggil saya ke sini? Kemarin saya mencontek pada saat ujian. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Jadi kemarin saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas kelompok tersebut. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah sangat baik sekali untuk telah mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ibu, mohon maaf. Kenapa kamu sambil mencontek? Nah, karena kemarin soalnya sangat sulit Bu, dan saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Tindakan kamu itu benar atau salah? Tindakan saya salah, dan saya tidak begitu yang catatan kecil. Untuk kedepannya, jika ada ujian langsung, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih lebih saya belum paham terkait materi yang disampaikan. Bagus sekali. Pak Ibu Guru pasti akan dengan senang hati membantu kamu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Semangat belajar ya. Firman dan Bu Usmatur, bagaimana? Apakah sudah siap? Ini contohnya sudah saya kirimkan di alamnya. Sebenarnya saya sudah membuat, tapi ini biar ada contoh lainnya Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa diganti. Ini contohnya Bapak Ibu tentang segitiga distribusi. Contoh praktek segitiga restitusi. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya besok kita ada siswa yang melakukan kesalahan harus kita tangani dengan 3 tindakan. Ya, yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan. Divalidasi dulu. Aktivitas. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Saya bilang Menstabilkan maaf. Ya, validasinya tuh nanti yang kedua. Menstabilkan terlebih dahulu baru validasi. Iya, jadi menanyakan keyakinan. Iya, distabilkan dulu kondisinya, kemudian validasi tindakannya itu apakah benar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu kemudian apa dulu? Ya. Mas Irwan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baik ya? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Baik. Dulu mau tanya, kemarin apakah kamu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Iya maaf Bu, saya kemarin buru-buru pulang karena mau beres Bu, ya bantu Bu. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Semua kalau diajak ke Bali juga sangat bahagia. Nah, akan tetapi, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar
sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak ingin ekstra dana karena Pak Ici. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti aturan sekolah ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya harusnya minta izin dulu ke Bina Pramuka. Mungkin ada yang lain? Saya ekstra dulu, baru ikut ajakan itu ke Bandung. Nah, berarti Mas Irwan sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Bu, insya Allah besok saya mau tertib lagi, disiplin lagi Bu. Oke, jangan lupa apa yang kamu lakukan diperbaiki dan besok lagi kamu harus mengikuti ekstrakurikuler dengan baik dan jangan lupa disiplin ya. Baik Bu, maaf ya Bu. Oke, tetap semangat. Terima kasih tepuk tangan. Baik, itu contoh jadi penerapan dari institusi. Jadi memang kelembutan ternyata yang baik itu tidak boleh saling tapi tidak memberikan kata-kata yang kasar. Semoga kita bisa melakukan ini. Untuk selanjutnya yaitu tentang refleksi. Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini. Mohon Pak Sari boleh untuk refleksinya Pak. Nanti yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Kurnia Sulistiani dan juga contoh yang dibawakan oleh Ibu Uswatun dan juga Bapak Irwan, saya terkesan sekali bahwa di dunia pendidikan ini sebetulnya atau seharusnya dilakukan dengan lemah lembut, artinya tidak harus ada kekerasan. Kalaupun ada hukuman itu yang sifatnya positif atau tadi yang disebut dengan restitusi. Kemudian hal baru yang saya dapatkan adalah tentang disiplin. Kalau disiplin itu pengetahuan saya hanya sekedar sesuai dengan aturan, tapi ternyata di sini saya mendapatkan pengertian bahwa disiplin itu artinya lebih dari sekedar sesuai aturan, tetapi menghargai aturan. Jadi dengan menghargai aturan kita akan mengusahakan atau kita menjadi kreatif, kita mempunyai inisiatif, punya inovasi, sehingga hal-hal yang bisa melanggar aturan bisa kita minimalisir dengan kesadaran kita sendiri. Jadi kita menjadi kreatif dengan adanya disiplin sehingga kita bisa menghargai sebuah aturan. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibu-ibu atau bapak-bapak apakah ada pertanyaan? Oh iya, monggo turun sana. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang slide yang penghargaan, Bu. Penghargaan. Yang pemberian penghargaan itu. Penghargaan. Iya, yang penghargaan. Ya.
Oh ini ya. Ini. Kan penghargaan mau menjadi Ya, hukuman yang menjadi hukuman itu loh. Ini. Iya. Yang dihukum oleh penghargaan ini tadi saya belum jelas kaitannya dengan penghargaan menghukum. Kenapa saya misalnya sebagai siswa diberi penghargaan oleh seorang guru, bagi saya itu saya senang sekali karena guru memperhatikan saya, tapi kok kenapa menjadi hukuman? Nah, itu yang membuat saya belum paham. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ternyata dalam penghargaan itu ternyata bisa menghukum di sini karena penghargaan itu sama seperti dengan hukuman. Dalam arti di situ ada meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi ada dorongan eksternal untuk ketergantungan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Alfiko. Nah, di sini kenapa itu termasuk dalam menghukum? Karena lama-kelamaan nanti efek dari sebuah penghargaan itu kan tidak terlalu bagus. Jadi efeknya ini seperti lama-lama membuat orang terpaksa, misalnya saya ingin jadi juara 1. Jadi di situ ada suatu usaha yang terlalu kadang-kadang ada yang anak yang ingin meraih sesuatu, jadi itu jadinya ke seperti suatu keterpaksaan yang bisa tetap menghukum. Atau mungkin ada penjelasan lain dari sesuatu. Penyampaian itu di awal, maka akan menjadi motivasi eksternal karena anak itu melakukan sesuatu sudah diiming-imingi dulu di awal. Konsep yang dihukum itu seperti itu posisinya. Tapi kalau misalnya memberikan penghargaan di akhir pekerjaan tanpa di awal sebagai iming-iming, maka itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita mau ada tugas atau mau ada pekerjaan untuk anak-anak, diusahakan meskipun kita ada niatan untuk memberikan sesuatu, penyampaiannya itu di akhir agar ya betul-betul surprise, kejutan untuk anak-anak. Jadi anak itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu dan hasilnya memuaskan karena memang dia berusaha dari awal tanpa adanya iming-iming penghargaan itu sendiri. Terus sebetulnya penghargaan itu akan tepat jika memang dalam momen kompetisi, misal lomba-lomba. Tapi kalau dalam momen di kelas pembelajaran ketika ada, yuk siapa yang menjawab, nanti tak kasih ini. Nah itu nanti persepsinya dari ahli memang ada kemungkinan untuk momen-momen berikutnya mereka akan berusaha menjawab bukan karena dorongan pribadi, tapi karena ibu gurunya sering ngasih tugas dan sering ngasih hadiah itu. Jadi sebetulnya perlakuannya ketika apakah itu menjadi penghargaan yang baik, apakah kemudian menjadi dihukum, posisi penyampaian itu yang lebih tepat seharusnya begitu. Itu pemahaman kami dari hasil penelitian kemarin. Mudah-mudahan kita sebagai guru bisa memberikan budaya positif pada siswa-siswa kita nantinya. Nah, demikian diseminasi aksi nyata maupun 1-4 tentang budaya positif dari saya. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita simak pemaparan dari Ibu Kurnia Sulistiani. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.